Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Jabodetabek sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi banjir di Jakarta pada pagi hari ini. Ya, ini adalah sebagian lokasi di Jakarta yang saat ini sedang dikepung banjir. Sejumlah petugas berupaya untuk melihat kondisi terakhir di wilayah sebagian Jakarta. Sementara itu aktivitas warga juga cukup terganggu. Ya pemirsa, kita akan coba untuk terhubung dengan rekan kami, Chamar Haenda, yang akan melaporkan dari Boulevard Raya, Jakarta. Dan ada Amrina Rida dari wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat pagi kawan-kawan. Ya, Chamar, kita menuju Chamar terlebih dahulu. Chamar, bagaimana situasi terkini di Boulevard di wilayah Kelapa Gading saat ini? Ya, betul sekali. Ya, masuk. Pagi hari ini saya sudah berada di samping flyover Boulevard Raya yang ada di Jakarta Utara. Bisa dilihat di belakang saya, ini ketinggian air. Kenapa? Ada? Ataupun juga genangan air masih ada. Bahkan saya tidak bisa bersama dengan para penonton yang melangkah untuk akses Apanya gue matiin? dalam genangan air ini mencapai 30 Gue matiin apanya? 50 cm. Anda bisa bayangkan. Dari gue matiin. Dan saya akan... Ya, sepertinya kita sedikit terkendala teknis. Pemirsa, kita akan menuju rekan kami, Amrina Rida, di titik di Jakarta yang lain. Selamat pagi, Amrina. Jalan ke sini ya. Amrina. Iya, Gede dan juga pemirsa. Iya, Gede dan juga pemirsa. Ini kami melaporkan dari area Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang mana informasinya hingga saat ini sudah 12 jam tergenang banjir dengan ketinggian antara 25 cm hingga 75 cm. Ini saya dan juga juru kamera kami, Rian Syahwayudi, akan mencoba untuk membawa pemirsa dan juga Gede menyusuri bagaimana situasi terkini di kawasan Kebonpala yang tergenang banjir. Ini ada 2 RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4. Nah, ini adalah situasi di RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4. Ini visual yang Anda saksikan adalah area RT 11 RW 5 yang mana memang genangan air masih terlihat begitu ya. Ini sampai ke dalam. Airnya masih memang berbeda-beda begitu, ada yang hanya 25 cm, tapi kalau misalnya kita ke area belakang ini mencapai 75 cm. Lalu juga sejak pagi tadi memang sudah ada sejumlah petugas yang berjaga di sini untuk bersiaga begitu, mengingat untuk ketinggian banjirnya sekarang ada di level siaga 3, sehingga sejumlah petugas dari tim Batalion Bimob Polda Metro Jaya mereka berjaga untuk nantinya memastikan apabila memang ada warga yang ingin dievakuasi atau nanti genangan air di sini naik, maka akan ada penanganan yang dilakukan. Salah satunya adalah evakuasi. Nah, kalau untuk sekarang visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari genangan air yang memang lebih dekat dengan area Kali Ciliwung. Ini ketinggian airnya di sini terlihat mencapai 50 cm. Nah, kalau kita mendekat ke belakang lagi, ketinggian airnya yang mendekati Kali Ciliwung ini bisa lebih tinggi hingga mencapai 75 cm. Jadi dikarenakan untuk kontur tanah di area Kebonpala, Jakarta Timur ini memang semakin dalam, ini turun begitu Gede dan juga pemirsa, maka untuk ketinggian genangan air yang ada di sini berbeda-beda. Dimana kalau untuk yang sekarang ini ya, saya tingginya adalah 155 cm. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda agak lebih jauh begitu ya. Tinggi saya 155 cm dan ini ada genangan airnya adalah sekitar 25 hingga 30 cm, dan untuk ketinggian 25 atau dan hingga 30 cm ini ketinggiannya mencapai tengah-tengah betis saya begitu. Apabila kita mendekat ke dalam begitu, ini memang untuk ketinggiannya jauh lebih tinggi. Bisa dilihat ini ada sejumlah warga
yang berjalan. Kita coba untuk tanyakan. Halo Mbak, nanya dulu namanya siapa Mbak kalau boleh tahu? Pak, saya mau beli dulu sebentar ya. Terima kasih ya Mbak. Ya itu tadi Gede, memang untuk warga yang di sini memang tidak begitu banyak yang bisa memberikan keterangan begitu, karena kan mereka masih terdampak banjir. Tentunya masih banyak hal yang harus mereka lakukan, di antaranya adalah bersih-bersih rumah, lalu juga di antara mereka ini masih harus menaikkan barang-barang. Kalau misalnya tadi kami berbincang dengan warga, memang untuk ketinggian ataupun juga genangan air banjir yang ada di sini ini tadi malam mencapai sekitar 100 cm, sekitar 100 cm pada pukul 2 pagi. Namun untuk sekarang sudah perlahan-lahan surut dan sekarang untuk di belakang mencapai 75 cm. Gede, kalau misalnya kami boleh menggambarkan, salah satu hal yang cukup sulit adalah karena untuk air banjir di sini berwarna coklat begitu ya, sehingga sulit untuk bisa berjalan dengan normal. Kita kalau berjalan harus berhati-hati begitu. Karena untuk kalau misalnya saya rasakan di bawah kaki saya ini ada beberapa area yang berlubang, lalu juga struktur tanahnya tidak rata, sehingga kalau saya berjalan ini saya harus berhati-hati. Dan juga karena kalau saya tidak berhati-hati ada kemungkinan saya bisa terprosok begitu, sehingga inilah yang menjadi perhatian warga juga begitu. Tapi kalau misalnya tadi kami sempat berbincang dengan warga juga, untuk banjir kali ini memang masih siaga 3, dan dari warga sendiri mereka masih bertahan di rumah masing-masing begitu, dikarenakan untuk banjir belum masuk ke lantai 1, dan mereka juga mengatakan bahwa apabila banjir sudah parah, misalnya sudah mencapai 2 meter, barulah nanti mereka akan dievakuasi. Ada di beberapa tempat, misalnya di area Kebun Pala, misalnya adalah di area kelurahan. Namun kalau untuk sekarang sebagian besar warga masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing, dikarenakan memang untuk air sendiri masih aliran airnya masih lancar, belum terdampak sama sekali, dan juga untuk aliran listrik pun juga masih belum dipadamkan di sini, sehingga meskipun ada kesulitan tentunya melakukan aktivitas harus melewati genangan banjir ini untuk membeli makanan ataupun juga untuk membeli bahan-bahan keperluan lain, namun untuk aktivitas di rumah masih bisa dilakukan, misalnya untuk menyetrika ataupun juga untuk mandi ini masih bisa dilakukan. Kalau tadi disampaikan oleh warga, salah satu harapan warga adalah agar di area Kali Ciliwung bisa segera dibangun tanggul begitu, sehingga apabila area Bogor hujan dan Kali Ciliwung meluap tidak terjadi banjir seperti ini lagi. Gede. Amrina, saya melihat situasi di sekitar Anda saat ini banjir, juga Anda juga menjelaskan bahwa sebagian listrik juga masih menyala di sana. Apakah ada imbauan kepada warga untuk melakukan aktivitas yang lebih aman, karena dengan adanya listrik yang masih menyala saat ini tentu saja akan sangat membahayakan sekali jika terjadi kontak listrik di sana. Iya, Gede, benar sekali. Memang tentunya ada himbauan, dan tidak hanya himbauan, dari petugas pun memang langsung turun ke area yang tergenang banjir ini. Seperti yang saya sampaikan tadi juga kita bisa melihat ada sejumlah petugas, misalnya adalah petugas tim SAR dari Brimob Polda Metro Jaya yang ke sini untuk menyiagakan kalau misalnya ada keperluan. Dan terkait dengan listrik, untuk area Kebun Pala ini, terutama RT 11 RW 4 dan juga RT 11 RW 5 maksud kami, dan juga RT 13 RW 4 ini adalah area yang langganan banjir, Gede, sehingga mereka dari warga ini memang sudah terbiasa dengan situasi ini, karena dalam setahun ini sudah tidak terhitung lagi berapa kali mereka banjir. Sehingga terkait dengan adanya aktivitas menggunakan listrik seperti itu, apabila mereka sudah tahu caranya bagaimana agar terhindar dari hal tersebut. Dan kalau misalnya kami melihat juga kebanyakan dari stop kontak listrik ini memang berada di ketinggian yang cukup tinggi begitu, sehingga apabila air masih aman, misalnya sampai seperti sekarang masih dalam situasi ketinggiannya hanya sekitar 20 hingga 80 cm dan belum mengenai stop kontak, ini listrik masih bisa digunakan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, apabila nanti air ini naik dikarenakan hujan yang terus-menerus terjadi seperti sekarang, situasinya gerimis begitu, dan
belum berhenti gerimisnya, biasanya akan dari warga sendiri sudah tahu bagaimana caranya mematikan listrik untuk sementara dan mereka akan memindahkan aktivitas di area lantai 2. Karena kalau misalnya Gede ngelihat di area kebun pala ini sebagian besar rumahnya memiliki 2 atau 3 lantai yang biasa mereka gunakan untuk beraktivitas apabila airnya mencapai lantai kedua atau parah mencapai 2 meter. Ya, Amrina, Gede. ini dari titik Anda melaporkan, kemudian untuk ke jalan raya, di mana aktivitas keseharian warga ini dilakukan, apakah cukup jauh, Amrina? Lalu bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, seperti makan misalnya? Iya, Gede. Untuk tempat kami melaporkan saat ini yang terkena banjir, ini adalah area yang cukup dekat dengan Kali Ciliwung. Dan kalau misalnya tadi kami berjalan dari area titik ini, yakni RT 11 RW 5 hingga di ujung, ini ada sekitar 500 meteran, 500 meter. Jadi memang tidak begitu jauh begitu. Dan tadi kalau misalnya di area depan, begitu di area RT-RT lain, ini memang tidak terkena banjir sama sekali. Sehingga warung makan, lalu juga warung kelontong, ini masih buka sama sekali. Yang menjadi kesulitan utama mungkin adalah bagi warga-warga yang rumahnya di sini, di mana mereka apabila akan berjalan ke depan untuk membeli makanan, begitu mereka harus melewati area yang tergenang banjir seperti ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, memang dikarenakan airnya ini berwarna coklat, saya sendiri saja harus berhati-hati untuk bergerak di sini, begitu, karena untuk kontur tanah, misalnya kontur antar rumah ini berbeda. Ada yang rumahnya agak naik, ada yang rumahnya agak turun, sehingga saya harus meraba-raba menggunakan kaki, karena kalau misalnya saya tidak meraba-raba bisa jadi saya terperosok. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh warga. Oleh karena itu, kalau misalnya tadi Gede memperhatikan ya, memang warga yang beraktivitas ini mereka cenderung pelan-pelan ketika melewati jalan, ketika untuk naik membeli bahan-bahan makanan ataupun juga toko kelontong, begitu. Itu adalah kesulitan yang dihadapi warga sini. Tapi untuk aktivitas lain, memasak yang lainnya, ini masih bisa dilakukan dengan normal oleh warga, meskipun untuk area sekitar ini sekarang tergenang banjir. Gede. Ya, Amrina, kalau kita melihat dari layar televisi itu semakin ke belakang Anda itu artinya air semakin tinggi dan mendekati sungai, betul seperti itu ya, Amrina? Betul sekali, Gede. Ini kalau misalnya bisa dilihat ya di area titik meteran, begitu bisa dilihat untuk di meteran tersebut ini sekarang ada di angka 50 sebentar, baik, kita akan lihat akan ada di angka 50 cm. Ini ada di angka 50 cm. Ini angka ini berbeda dengan meteran yang tadi kita lihat di depan. Yang di depan ini meterannya tadi mencapai 25 cm. Artinya semakin kita masuk ke dalam, maka akan semakin tinggi airnya, begitu. Nah, kita coba untuk berbincang dengan Pak Gatot ya. Tadi kami sudah berbincang dengan Pak Gatot, merupakan salah satu anggota tim SAR Batalion Brimob Polda Metro Jaya ya, Pak ya. Oke, Pak, mungkin bisa menghadap ke kamera sebentar, Pak. Oke, siap. Pak, izin kalau boleh tahu dari Bapak Gatot sendiri tadi dari jam berapa Pak standby di sini dan gimana sekarang keadaannya di Kebun Pala, Pak? Saya tadi datang ke lokasi ini sampai sini jam 6.15, 6 lewat 15 udah sampai sini. Oke. Nah, Pak Gatot tadi ketika sampai sini, bagaimana situasi air di sini, Pak? Apakah naik, surut, atau gimana dibandingkan sekarang? Ketinggian 75. Tadi masih ketinggian. Tinggal 75, terus berangsur-angsur surut sampai sekarang. Saat ini di depan kita ini udah nggak ada aliran air. Tadi airnya kencang banget nih alirnya, gitu. Pak, ini kalau berdasarkan informasi dari warga, ini kan sudah air mulai naik jam 6 sore kemarin. Iya. Artinya lebih dari 12 jam sampai sekarang. Ini biasanya kalau dari Bapak sendiri sebagai anggota dari Brimob Polda Metro Jaya, ini yang dilakukan di sini selain bersiaga itu apa aja sih, Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan saya dari semalam itu, dari jam 10 malam itu udah patroli keliling semua itu yang titik-titik rawan di daerah Jakarta Timur maupun Jakarta Utara. Nah,
kebetulan ke sini tadi semalam hujan lebat banget, jadi kita jalannya nggak bisa kenceng kan. Nah kesininya itu terakhir gini pagi baru kesini. Iya. Dengan situasi tadi ke sini sudah airnya yang paling ujung mencapai 75 cm ya Iya. Pak? Oke. Pak, tapi kalau boleh tahu ini untuk sekarang itu kan belum ada evakuasi ya Pak ya? Belum. Nah kalau boleh tahu nanti dari tim SAR ataupun juga tim Bapak ini ketika ada evakuasi apa saja Pak yang mungkin bisa dilakukan? Ya kita terutama mengevakuasi orang tua manula, ibu-ibu, ya kan, orang sakit itu kan. Nah, itu nanti kalau yang mereka yang mau dievakuasi, minta dievakuasi, kita evakuasi. Pak, lalu bagaimana Pak melihat kalau situasi di jalan di sini sempit sekali? Kalau perahu karet apakah bisa? Dan kalau Pak menggunakan apa biasanya kalau evakuasi Pak? Kalau kondisi sempit begini, biasanya pakai ban biasa itu, terus ditarik, gitu kan. Ada yang minta dibawain barangnya, terus orangnya ngikut jalan tapi sambil berenang gitu. Oke, nah tapi kalau sekarang sendiri, kenapa Pak kok warga belum memutuskan untuk dievakuasi? Apakah keinginan dari warga pribadi atau bagaimana? Karena dilihat situasi masih sebatas biasa, masih belum tinggi airnya. Kalau udah tinggi, tahap kuning atau merah itu baru. Ya, pemirsa, kita sudah melihat bagaimana kondisi terkini di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, di mana ketinggian hingga saat ini mencapai 25 hingga 30 cm. Laporan dari rekan kami, Amrina Rida, menjelaskan bahwa saat ini memang di sana listrik masih belum dipadamkan dan petugas dari kepolisian juga sudah hadir untuk memberikan imbauan bahwa harus terus berhati-hati terkait dengan banjir yang masih terjadi di wilayah Kebonpala. Dan pemirsa, saya akan coba untuk terhubung dengan rekan kami Chamar Haenda yang saat ini ada di Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Timur. Selamat pagi, Chamar. Chamar, bagaimana situasi terkini di Boulevard Kelapa Gading? Ya. Gede melaporkan dengan situasi yang sama dengan Amrina, namun apabila Amrina berada di pemukiman warga, saat ini saya sudah berada di jalan protokol, yakni di Jalan Boulevard Raya yang ada di Jakarta Utara, perbatasan dengan Jakarta Timur. Dan memang sampai dengan saat ini, genangan air masih terus menggenangi di Jalan Boulevard Raya, tepatnya di samping dari flyover. Nah, kami memantau dari pagi hari tadi, dari pukul 7 pagi, ini memang masyarakat banyak yang masih menunggu air ini surut. Meskipun begitu, nampaknya air tidak kunjung surut dikarenakan saat ini saja cuacanya masih hujan ataupun juga gerimis. Bisa dilihat di belakang saya, Gede dan juga pemirsa, ini adalah antrian dari masyarakat ataupun juga para pemotor yang menunggu sejak pukul 6 pagi tadi. Bahkan ada yang menunggu dari pukul 3 subuh tadi. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Gede dan juga pemirsa, dikarenakan mereka memiliki 3 jalur alternatif selain dari jalan ini, namun seluruhnya tergenang oleh banjir. Oleh karenanya mereka menunggu bahkan dari pukul 3 subuh tadi. Dikarenakan juga, Gede juga pemirsa, ada sejumlah pemotor yang memang sudah berkomitmen untuk menuju ke kantor, sehingga mereka memilih untuk menunggu pada pagi hari ini. Dan rata-rata di antara mereka ada juga yang memaksakan diri untuk menerobos banjir, meskipun di antaranya berakhir dengan motor mogok. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan salah satu pemotor yang ada di sini yang sudah menunggu dari pagi hari tadi. Dan saya akan coba untuk berbincang. Halo Mas, selamat pagi. Dengan Mas siapa Mas? Eriko. Oke, Mas dari mana mau kemana Mas? Mau ke Kelapa Gading. Dari Ini selesai belanja atau seperti apa? Iya, mau pick up, mau nganter barang aja ke resto. Mas, ini sudah tahu sebelumnya bahwa di sini banjir dari tadi malam atau seperti apa? Nggak tahu belum. Nggak tahu sama sekali ya Mas ya. Oke, pengennya gimana nih Mas? Ini kan sudah bawa barang-barang gitu. Apakah cukup mengganggu? Apakah memilih jalan alternatif lain yang saat ini juga sudah tergenang banjir? Paling saya nyari jalan alternatif lain gitu, karena ini juga harus nyampaikan barangnya gitu. Oh, jadi memang tidak ada pilihan lain, harus sampai ke Kelapa Gading ya Mas ya. Oke, sudah biasa Mas lewat jalan sini Mas?
sudah biasa, cuman kaget aja tiba-tiba banjir gitu kan. Apakah ini baru pertama kali yang paling besar di 1 tahun terakhir ini atau sebelumnya memang sudah pernah mengalami seperti ini, Mas? Oh, belum pernah, saya belum pernah ngalamin. Belum pernah ya, Mas ya? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa mengantarkan barangnya. Ya, Gede, tidak hanya masyarakat yang memang memiliki kebutuhan dari menuju ke Kelapa Gading, karena di belakang saya adalah dari Pulau Gebang menuju ke Kelapa Gading, kemudian juga ada dari Sunter menuju Bekasi yang memang harus tersendat dikarenakan banjir pada hari ini dikarenakan adanya semalaman hujan. Nah, saya akan mencoba untuk mengeksplor apa yang ada di belakang. Gede, ini ketinggian air sekali lagi mencapai 30 sampai dengan 50 cm dan masyarakat ini masih terus menanti sampai dengan air ini surut. Tadi kami juga melihat sejumlah petugas dari Satpol PP yang membantu untuk masyarakat yang akan melintas ke arah Kelapa Gading dengan menggunakan mobil Satpol PP. Namun sampai dengan saat ini tentunya perlu kita lihat bersama, ini dilakukan secara bertahap karena jumlah mobil yang cukup terbatas. Gede. Iya, Camar, kalau kita lihat dari layar televisi ini semakin menjauh dari lokasi Anda, ini artinya ketinggian air juga semakin tinggi ya, Camar ya. Kalau kita lihat motor tidak ada yang berani lewat. Lalu bagaimana dengan mobil? Apakah ada mobil yang juga nekat untuk melintas di jalur itu? Ya, Gede, ini kebetulan sekali seperti Anda sampaikan bagaimana dengan mobil. Tadi dari pagi kami melihat untuk mobil-mobil dengan mesin besar ini mampu menerobos masuk ke dalam, dan salah satunya adalah mobil-mobil ekspedisi dan juga truk seperti yang ada di samping kiri saya atau di samping kanan layar kaca Anda. Memang ini juga dijadikan sebagai salah satu mobil tumpangan. Tadi ada beberapa supir truk yang menawarkan kepada para masyarakat yang hendak menuju ke arah Kelapa Gading. Dan Gede, mungkin Anda bisa lihat visual saat ini ada seorang bapak-bapak yang sedang memandu motornya dikarenakan mogok. Ini hanya satu dari sekian masyarakat yang tadi memaksa ataupun juga berusaha keras untuk bisa menuju ke tempat tujuannya di Kelapa Gading karena memang tidak ada pilihan lain. Jadi pilihannya adalah motor mogok atau Anda harus menunggu beberapa waktu sampai dengan air ini surut. Tadi kami juga memantau sekitar 20 meter dari titik saya melaporkan saat ini. Rata-rata mereka mengalami mati mesin dikarenakan ketinggian air ini semakin dalam di 20 meter ke depan. Dan informasi yang kami dapat dari masyarakat yang berhasil menuju ke arah Pulau Gebang dari Kelapa Gading, mereka ini harus membopoh kendaraannya atau motornya untuk bisa menuju ke arah Pulau Gebang, begitupun sebaliknya dikarenakan mati mesin. Ini kita bisa lihat visual terkini, Gede dan juga pemirsa, masyarakat ataupun juga para pengendara masih berusaha untuk bisa menerobos air. Karena sekali lagi ini sudah terjadi genangan air sejak pukul 8 malam tadi. Artinya aktivitas warga menjadi terganggu dan kita akan coba melihat lebih dekat lagi. Halo, selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Fajar, Mas Fajar. Mas Fajar ini dari mana mau kemana Mas? dari Bekasi mau kerja di MOI. Oke, ini saya lihat banyak sekali yang motornya mati mesin ya Mas ya, termasuk Mas ini. Ini Mas dari mau ke Pulau Gebang ya? Dari Bekasi mau Mau ke MOI. Oh, Mall of Indonesia. Oke, ini mogok tadi sekitar berapa meter dari saat Mas menyalakan mesin? bunderan lah, sekitar 100 meter juga udah agak dalam di sana. Oke. Sebelumnya Mas sudah tahu belum bahwa ini udah banjir dari malam? Sudah, soalnya dari tadi malam juga saya nuntun sih sebenarnya. Oke. Oh, dari malam sudah nuntun. Apakah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dengan motor mogok dan menerobos banjir? Ya sebenarnya sih enaknya sih nggak banjir Mas. Cuman ya karena kita kebutuhan kerja kan ya mau gimana lagi. Baik. Mas, ini menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah ini hanya jalan satu-satunya atau ada alternatif lain yang tadi saya sempat wawancara yang lain ternyata banjir juga katanya Mas? Sebenarnya ada, cuman agak muter jauh-jauh Mas. Jadi agak ya sebenarnya sih ada alternatif, cuman agak jauh muternya Mas. Oke, jadi Sebagian lebih juga ada yang banjir juga. Oke, jadi karena jalannya muter lebih baik nerobos aja gitu ya Mas ya? Daripada kita muter, ntar ketemu banjir lagi makin jauh lagi. Oke, baik. Harapannya apa Mas supaya tentang banjir ini nggak terjadi lagi? Ya kalau harapan saya sih semoga selokan-selokan tuh dibenahi lah, terutama tuh jangan cuma jalannya aja, tapi terutama tuh selokannya dulu baru jalanannya gitu. Artinya drainasenya ya Mas ya diperbaiki. Itu drainase ya diperbesar lah kalau bisa. Oke.
Baik, Mas, terima kasih atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke. Ya, Gede dan juga pemirsa, tidak hanya para pemotor saja, namun nampaknya ada mobil yang sepertinya kembali menarik diri. Kita akan coba berbincang. Halo, mohon izin, Mas. Oke, sepertinya agak susah Gede dan juga pemirsa untuk saya bisa berbincang bersama dengan pengemudi mobil tadi. Namun nampaknya pengemudi mobil tadi menarik diri untuk lebih dalam lagi menuju ke arah Kelapa Gading, karena seperti yang disampaikan oleh pengguna motor tadi yang membopoh kendaraan motornya, semakin ke utara ini semakin dalam ketinggian dari banjir, dan informasi yang kami dapat bahwasanya hal ini sering kali terjadi terutama pada musim penghujan. Gede dan juga pemirsa, ada salah satu supermarket dan beberapa karyawan yang tadi sempat saya wawancarai, yang mereka ini sempat tidak bisa masuk ke dalam. Anda bisa saksikan di visual layar kaca. Tinggi saya 178 cm dan saat ini saya melaporkan kaki saya terendam sekitar setengah betis saya. Jadi Anda bisa perkirakan ini sekitar 30 cm dari tempat saya melaporkan, dan salah satu supermarket ini juga sepertinya belum bisa beroperasi secara maksimal. Informasi yang kami dapat dari karyawan yang bekerja di sini bahwa seharusnya mereka sudah memulai jam operasional untuk bekerja pada pukul 9 pagi. Kita masih mencoba untuk menerobos masuk ke dalam Gede. Dan lagi-lagi ada sejumlah pengemudi mobil, terutama kendaraan dengan mesin besar, untuk bisa merangsek masuk, dan sepertinya tidak ada kendala. Namun bagi mobil-mobil sedan, tadi kami juga melihat sempat mengalami mogok ataupun mati mesin. Namun untuk jenis kendaraan mobil SPV nampaknya tidak mengalami kendala. Petugas kepolisian juga saat ini nampak melakukan penyusuran kepada titik-titik banjir di sepanjang jalur Boulevard Raya kali ini. Yang menjadi permasalahan Gede dan juga pemirsa, di samping dari jalan ini, selain ada flyover, di samping kirinya adalah aliran dari Sungai Kalisunter. Sehingga sangat mudah sekali apabila terjadinya hujan besar, maka juga akan terjadi genangan air di sekitar sini. Biasanya Gede, pada pukul 9 pagi direncanakan akan ada petugas Gulkarmat yang akan melakukan penyedotan untuk air yang ada di sini. Dan kita masih melihat visual beberapa kendaraan bermotor mengalami mogok ataupun juga mati mesin. Ini adalah resiko yang harus mereka tanggung untuk bisa merangsek masuk dan juga menuju ke tempat tujuan, melintasi banjir setinggi 30 sampai dengan 50 cm. Gede, kalau tadi saya berbicara setengah dari betis saya sudah terendam, ini saya perkirakan sudah hampir menyentuh lutut atau semakin tinggi, sudah lebih dalam sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Semakin ke tengah ini semakin dalam, sehingga kami memilih untuk bersama dengan juru kamera Indra Purnama untuk melintasi jalan ini, menyusuri di pinggirnya saja. Namun juga teman-teman dan juga pihak kepolisian ini juga terus memantau jalur-jalur mana saja yang nantinya tidak bisa dilalui untuk diinformasikan kepada masyarakat, dan memilih untuk jalur alternatif lain. Sampai dengan saat ini belum dapat kami informasikan jalur alternatif mana saja yang sampai dengan saat ini bisa dilalui, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Gede juga pemirsa, 3 jalan alternatif selain jalan ini juga masih terendam banjir. Gede. Camar, kami berharap Anda nanti bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi bagaimana situasi terkini di kawasan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Timur. Tapi kami masih akan kembali, Camar, tahan Anda terlebih dahulu di sana. Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, pemirsa.